Kita berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang indah yang diberikan bagi kita pada pagi yang indah ini, di mana kita boleh bangun dari tidur kita dan kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Baik, firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi ini, saya beri judulnya adalah kebahagiaan orang yang mentaati hukum Taurat. Kebahagiaan orang yang mentaati hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini adalah mencakup seluruh daripada hukum-hukum yang ada di muka bumi ini. Saya ambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Ya, Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Ayat pertama menyatakan sebagai berikut: berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dari ayat yang pertama ini, ya sangat jelas kita dengarkan kata-kata daripada kebahagiaan tersebut. Berbahagialah orang-orang yang tidak bercela, ya, yang hidupnya tidak bercela. Nah, apa arti tidak bercela di sana? Karena tadi kita bisa berbahagia kalau hidup kita tidak bercela, ya. Nah, menurut tafsiran Alkitab masa kini, arti daripada tidak bercela, hidup yang baik. Yang pertama, hidup yang baik. Kedua, ketulusan hati, ya, ketulusan hati. Nah, kalau kita buka kamus, ya, kamus besar bahasa Indonesia, tidak bercela artinya tidak bercacat, tidak bercacat. Itu boleh dikatakan sempurna, ya. Bagaimana kita bisa sempurna sementara kita sudah manusia yang berdosa? Tuhan adalah teladan kita. Kita boleh mencapai kesempurnaan itu adalah oleh karena pertolongan Tuhan. Sebagaimana Allah kita sempurna. Lalu berikutnya, tidak bernoda. Menurut Alkitab, tidak bercela artinya tidak dapat dituduh melakukan kesalahan baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tidak dapat dituduh melakukan kesalahan. Atau boleh dikatakan kita tidak punya kartu as. Apa itu kartu as? Kartu as ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita dijatuhkan oleh orang lain. Sesuatu yang membuat kita dapat dijatuhkan orang lain. Sering kalau kita memiliki daripada kartu as ini, di dalam pelayanan kita, di dalam jemaat pun, kita sulit untuk bergerak menyatakan kebenaran. Atau membuat sesuatu peraturan. Kenapa? Karena kita punya kartu as. Ini boleh kita lihat pengalaman daripada kehidupan kita di dalam pekerjaan kita. Ya. Nah, kalau kita pun mau memberikan sebuah disiplin kepada anggota jemaat kita, kalau kita punya kartu as, sulit kita untuk melaksanakan daripada disiplin itu. Itu sebabnya kita sangat diharapkan untuk hidup tidak bercela, agar kita mampu menegakkan kebenaran itu sendiri. Lalu pengertian berikut adalah hidup benar atau hidup kudus, tidak bersalah, tidak bersalah. Nah, lalu pengertian berikutnya, hasrat yang tulus melakukan sebuah pekerjaan pelayanan. Bermoral, bermoral. Nah, kalau dikatakan bermoral adalah berakhlak baik, berakhlak baik. Jadi dalam hal ini kita sangat diharapkan untuk hidup bermoral, bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral yang sudah ditetapkan. Nilai-nilai moral yang sudah ditetapkan. Nah,
Dalam hal ini termasuk juga adalah sopan santun. Sopan santun. Nah, kalau kita pun berbicara tidak sopan santun, bagaimana dengan umat-umat Tuhan? Sopan santun adalah mengatur kehidupan kita untuk lebih baik. Di mana-mana pun kesopanan ini adalah sangat diharapkan untuk dihidupkan dalam kehidupan kita. Jadi di dalam sopan santun bukan yang muda saja kepada yang tua juga harus sopan santun kepada yang lebih muda. Karena itu yang akan memberikan memberikan teladan di dalam kehidupan kita. Bawahan kepada atasan, atasan juga kepada bawahan. Hal ini harus kita terapkan di dalam uh, kehidupan pelayanan kita. Nah, sering juga ya mungkin bagi hamba-hamba Tuhan yang muda banyak talenta-talenta yang diberikan Tuhan. Ini dapat digunakan dengan baik di dalam pelayanan, tetapi bukan menjadi sebuah kesombongan. Ya, karena ini sering muncul kata-kata dari umat-umat atau ya anggota-anggota jemaat kita. Wah, berbeda ya dengan zaman dahulu. Itu sebabnya kami sangat menghimbau bagi kaum muda atau hamba-hamba Tuhan, orang-orang muda yang masih muda, ya, yang masih sangat membutuhkan pelayanan yang sangat panjang. Mari kita melakukannya dengan penuh keikhlasan. Agar demikian pekerjaan yang kita lakukan boleh membawa berkat. Sebagaimana judulnya tadi, kebahagiaan bagi orang-orang yang mentaati hukum Taurat. Nah, kalau kita lihat pelayanan pekerjaan Tuhan ini, ya bukan hanya karena kadang-kadang ketidakmampuan mereka harus gugur dari pelayanan ini. Sebagian besar oleh karena ada kesombongan di dalam apa? Di dalam diri mereka. Tidak ada kurang. Suatu kali seorang umat Tuhan bercerita kepada saya, Ibu Pendeta, kalau pendeta Sianu itu, kebetulan pernah kami di zaman itu ya. Kalau pendeta Sianu itu berkhotbah, wah luar biasa, menggelegar ini ruangan, katanya. Menggelegar ini ruangan, sangat dikagumi. Tapi di sanalah letak kadang-kadang kejatuhan yang terjadi di dalam dirinya. Itu sebabnya kita juga berhati-hati di dalam memiliki hal-hal yang lebih di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Ya kita syukuri kalau ada hal-hal yang luar biasa yang dititipkan Tuhan menjadi bagian kita. Di dalam Alkitab ada beberapa kata yang menggunakan uh, kata tidak bercela. Yang pertama tadi sebagai ayat pembuka di dalam Mazmur 119 ayat 1. Berikutnya saya kutip juga di dalam Mazmur 15 ayat 2. Ya, Mazmur 15 ayat 2. Di sana dibuat yaitu orang yang layak bagi Tuhan adalah dia yang berlaku tidak bercela. Dia yang berlaku tidak bercela, yaitu orang yang berlaku tidak bercela. Kalau judul daripada perikop di Mazmur 15 itu adalah siapakah yang layak menjadi pelayan Tuhan? Atau boleh dikatakan siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Siapa yang boleh? Kalau terjemahan yang lain ke gunung Tuhan. Ya. Nah, adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Lalu berikutnya di dalam Kejadian 6 ayat 9.
Di dalam Kejadian 6 ayat 9 menyatakan Nuh disebut sebagai orang yang benar. Orang yang benar dan tidak bercela. Dan tidak bercela pada zamannya. Artinya Nuh memiliki hasrat yang tulus untuk melakukan kehendak Allah. Kita ketahui bagaimana kehidupan Nuh. Seorang hamba Tuhan yang hidup benar. Sehingga benar-benar membawa keselamatan bagi dia dan bagi anggota keluarga. Karena memang hanya dia yang didapati hidup benar dan hidup tidak bercela. Memiliki umur yang panjang. Kenapa dia bisa memiliki umur yang panjang? Karena dia juga artinya karena tidak bercela, menuruti daripada perintah-perintah Tuhan. Dia mendapatkan kesehatan, mendapatkan ketenangan di dalam kehidupannya, sehingga dia boleh mencapai umur yang panjang. Dan juga mendapatkan keselamatan yang sangat luar biasa dari suatu musibah. Boleh bilang musibah ya, karena ada banjir bandang yang sering kita katakan sekarang ini. Yang membawa sebenarnya kehancuran bagi dunia ini. Kehancuran bagi umat manusia yang hidup pada saat itu. Tapi Nuh boleh terlepas dari badai yang besar oleh karena dia hidup benar, hidup tidak bercela. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan menyatakan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Kita akan boleh melewati semua kehidupan yang sulit. Nah, apakah kita didapati hidup seperti Nuh yang akan bisa membawa umat-umat Tuhan ini menjadi selamat atau terhindar dari mara bahaya yang akan datang menimpa dunia kita ini? Itu adalah sebuah pertanyaan yang boleh kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Kita melihat keteladanan yang diberikan oleh Nuh di dalam kehidupan kita, sehingga dia boleh lalu dari badai yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan di dalam Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Di sana adalah huruf besar. Peringatan-peringatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Kalau kita membaca firman-Nya, kita akan selalu diingatkan akan kebenaran-kebenaran Tuhan yang akan dapat menuntun kehidupan kita untuk selalu berjalan di dalam kebenaran-Nya. Di sana menunjukkan adalah adanya ketaatan di dalam kehidupan kita. Memang semuanya itu akan mendatangkan satu sukacita di dalam kehidupan kita. Karena kemanapun kita berjalan, kita akan mendapatkan ketenangan. Karena tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Oleh karena kita memang tidak memiliki kartu as yang akan bisa mengganggu kehidupan kita. Lalu ayat 3 di dalam Mazmur 19. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidupnya menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Tidak melakukan kejahatan. Mungkin kalau secara nyata kejahatan itu bisa saja kita tidak lakukan. Tapi mungkin saja demi mencapai sebuah keberhasilan, demi mencapai sebuah kesuksesan, ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang kita injak. Kita injak. Tapi bukan injak secara fisik. Ya, bukan injak secara fisik. Nah, kejahatan itu tidak nyata kita lihat dia lakukan. Tapi bagaimana dengan pikiran kita? Apakah boleh kita jaga dengan baik?
untuk menyatakan kebenaran ini. Karena kita adalah sebagai orang-orang atau pelayan-pelayan Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita sehari-harinya. Nah, sudah hampir 3 bulan kita selalu belajar renungan pagi tentang bugar selamanya. Kalau kita cermati setiap harinya, ada banyak hal-hal yang selalu berhubungan dengan kesehatan. Kalau dilakukan semuanya memang mendatangkan kesehatan. Jadi itu sebabnya Mazmur Daud menuliskan kata-kata berbahagia bagi orang-orang yang menurut hukum-hukum daripada Tuhan. Hukum-hukum Tuhan itu mencakup juga hukum kesehatan. Kenapa kita mengalami banyak sakit penyakit sekarang ini? Tentu dari awal kehidupan kita, masa kecil kita, masa remaja kita, ya masa muda kita. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Sehingga kita memiliki penyakit-penyakit yang kadang-kadang mungkin sepele ya, tetapi membuat kita menjadi hidup tidak tenteram, ya, menjadi terganggu, ya, menjadi terganggu. Ini adalah karena sebuah pelanggaran yang kita lakukan. Ada banyak hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Iya ya, saya pikir di dalam waktu, ya, waktu kita tidur, cara berpikir kita, semuanya mendatangkan kebaikan bila mana kita melakukan daripada perintah-perintah Tuhan. Jadi pada pagi ini saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Jadi saya menghimbau sebagaimana di dalam firman Tuhan ini tadi mengajak kita untuk melakukan daripada firman Tuhan, hukum-hukumnya yang begitu banyak mencakup hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Baik kegunaannya untuk pribadi kita masing-masing, demikian juga ketika melakukan pelayanan. Inilah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan. Tuhan memberkati kita. Amin.